Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Allah masih beri kemudahan kita untuk bisa berkumpul di pagi yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini dalam rangka berbagi sedikit amal soleh di antara kita semua dalam keadaan aman dan sehat, karena sebagian dari saudara kita sebagaimana kita ketahui di Sumatera hari ini masih bergulat dengan bencana. Oleh karena itu mari kita syukuri keadaan kita ini dengan melakukan berbagai kebaikan baik untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan yang Allah berkahi dan bisa mendatangkan faedah untuk kita semua. Amin. Hari ini saya diberi amanah untuk sedikit berbagi tentang buku saya Rahasia Parenting Nabi Muhammad SAW. Saya akan awali dengan sedikit bercerita tentang latar belakang kenapa saya tulis buku ini. Jadi tadi sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustadz Fatan, bahwa kami setiap Selasa itu ada forum, yaitu komunitas psikologi mengaji. Kami berkumpul di rumah Ustadz Fauzil Adin, yang di situ kami belajar bersama, ya. Kita mengkaji firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan khususnya dengan dunia yang dekat dengan psikologi, meskipun tidak secara langsung. Dan di antara yang sudah kami khatamkan adalah kitab Al-Fitrah. Kitab Al-Fitrah. Nah, sebenarnya dari rangkaian buku yang saya tulis, harusnya buku ini adalah buku kedua. Harusnya ini adalah buku kedua. Buku pertama harusnya adalah Potensi Anak yang Hakiki. Karena itu berisi tentang penjelasan sebenarnya default, setelan awal anak-anak kita itu seperti apa. Bahwa anak itu tercipta, terlahir di atas al-fitrah. Dan ini penting untuk disampaikan lebih awal, karena pengetahuan kita tentang kondisi awal anak itu akan membentuk cara pandang kita, kemudian akan membentuk pola pikir kita bagaimana menyikapi anak tersebut, dan membantu kemudian menentukan atau membuat kebijakan di keluarga anak ini harus dididik dengan cara seperti apa. Itu awalnya, harusnya itu. Tapi kemudian ada satu hal yang mendorong saya harus menyegerakan untuk menulis buku ini terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hal yang saya maksud adalah saya biasa berbagi, menulis di sosial media berkaitan dengan seputar kepengasuhan, kemudian pendidikan dan hal-hal yang lain. Nah, suatu saat ketika saya membuat tulisan dan narasi seperti itu, ada yang komentar. Ada satu akun netizen yang komentar, yang dia itu menyampaikan apa yang dia yakini. Dia menyatakan bahwa ketika mendidik anak itu jangan berkata jangan. Pernah dengar Bapak Ibu keyakinan seperti itu, kan? Kalau mendidik anak itu jangan berkata jangan. Kenapa? Karena konon kata orang ini bahwa menurut penelitian terbaru, otak anak tidak bisa membaca kalimat negasi. Sehingga ketika dikatakan misalnya jangan koprol, itu yang terbaca justru kalimat atau kata di belakang kata negasinya itu. Jadi seperti malah koprol lah, konon begitu. Nah, ketika suatu saat mengatakan seperti itu, terus saya berkomentar. Saya merasa ini perlu direspon, karena tidak semua komentar saya respon nih, keterbatasan waktu dan ilmu juga. Tapi untuk satu itu ini sepertinya perlu direspon. Kemudian saya respon. Saya katakan, kalau memang prinsip dalam pendidikan anak itu benar, kemudian di mana posisi firman Allah Ta'ala
yang menceritakan bagaimana Luqmanul Hakim mendidik putranya. Kata Allah kan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah Muhammad ketika Luqman berkata pada putranya saat itu dalam konteks apa? Mendidik, memberi mau'idhah, yaitu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang luar biasa. Kemudian dijawab lagi, direspon lagi, dibantah lagi. Kalimatnya sederhana, tapi ilmu parenting kan berkembang, Ustaz. Tapi ilmu parenting kan berkembang. Ini kalau kita baca kalimat itu sebagai jumlah khobariyah yang berdiri sendiri tidak ada masalah. Memang faktanya ilmu parenting berkembang. Tapi kalimat itu diletakkan dalam konteks membantah kutipan firman Allah tadi. Nah, itu menjadi masalah besar. Tapi ilmu parenting kan berkembang, Ustaz. Itu ketika membantah, terus bagaimana posisi Allah, firman Allah yang mengatakan tadi la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Maka seakan-akan dia mengatakan, dia meyakini bahwa apa yang Allah firmankan itu hari ini sudah out of date, sudah ketinggalan zaman, tidak lagi relevan, karena tuntutan sekarang berbeda. Karena hasil riset hari ini sebagaimana yang dia yakini mengatakan bahwa otak anak tidak bisa memahami kalimat negasi, sehingga itu sama saja mengatakan bahwa firman Allah itu jumud, selesai. Itu kan bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Sehingga dari situlah kemudian saya terdorong untuk menyegerakan menulis buku ini. Dan harusnya buku ini juga sederhana, tidak setebal ini. Karena sebenarnya rahasia parenting Nabi itu saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang direkomendasikan ahli parenting hari ini Rasulullah sudah melakukan dulu. Rasulullah sudah menyampaikan, sudah mempraktekkan. Hanya saja hari ini kita ini dibantu dengan peristilahan-peristilahan. Misalnya hari ini kita mengenal istilah emotional bonding, mengenal istilah self-esteem, dan semisalnya. Itu hanya pelabelan untuk sebuah tindakan tertentu. Yang tindakan itu dilakukan juga oleh Rasul pada zaman beliau hidup. Sehingga ketika hari ini orang mengatakan, ahli parenting mengatakan mendidik anak itu perlu emotional bonding, karena dampaknya nanti bisa membuat anak itu merasa aman, merasa diterima, kemudian akhirnya self-esteem-nya menjadi baik dan seterusnya. Itu hanya pengklasifikasian saja sebenarnya, pelabelan-pelabelan yang memudahkan kita kemudian untuk membuat pemetaan. Tapi hakikatnya sama, Rasul itu sudah melakukannya, hanya tidak ada istilah itu. Nah, hari ini orang kagum dengan istilah-istilah itu karena disampaikan dan tanpa ilmiah, sehingga akhirnya arah pandangnya itu diarahkan ke sana. Sementara tidak lagi mengkaji, tidak atau mengesampingkan, bahkan mengabaikan apa yang dilakukan oleh Rasul. Bahkan menganggap kalau bicara parenting itu jangan mengutip hadis, jangan mengambil dari Al-Quran, itu normatif sekali. Kita butuh sesuatu yang ilmiah, itu musibah lagi, musibah besar. Dan kalau itu misalnya dilakukan oleh orang awam mungkin masih bisa dimaklumi, bisa dipahami karena keawamannya, ketidaktahuannya. Tapi ketika itu masuk dalam komunitas-komunitas pengajian, masuk dalam orang-orang yang memiliki giroh untuk memperjuangkan din ini, maka itu menjadi masalah. Sehingga akhirnya separuh di awal buku ini, sekitar 70-an halaman lebih, itu kembali ke pembelajaran basic, yaitu tentang menjelaskan sebenarnya parenting itu apa, parenting itu sebenarnya hakikatnya apa. Kemudian di antara begitu banyak parenting yang ditawarkan hari ini, timbangan apa yang kita gunakan untuk memilih ini parenting yang cocok,
yang baik untuk kita dan ini yang mesti kita kesampingkan. Nah, timbangannya apa? Karena tidak semua yang ditawarkan itu akan sesuai dengan kita kaum muslimin. Kemudian ketika kita ajak orang untuk ayo kita lihat parenting Nabi, itu apakah berarti kita itu anti kemajuan? Sebagaimana anggapan sebagian orang kalau kaum muslimin itu kembali mengkaji hasanah Al-Quran, kemudian hasanah hadis-hadis Nabi, kaul para salafus soleh, itu dianggap mundur. Apakah benar seperti itu? Nah, itu akhirnya menjadi pembahasan yang diletakkan di awal buku ini. Baru setelah itu di sekitar separuh buku ke belakang baru bercerita menjelaskan tentang ini, di antara bukti bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah melakukan banyak hal-hal yang hari ini direkomendasikan oleh ahli parenting. Bukan kemudian kita ingin untuk menyetempel ya bahwa parenting Nabi itu baru dilihat kalau ada legitimasi yang dilakukan oleh ahli-ahli. Bukan. Maksud saya adalah hanya untuk menjelaskan, memberitahu kepada orang-orang yang sudah terlanjur meyakini bahwa parenting itu yang bagus ya yang sekarang ini karena ilmiah dan lain-lain. Saya ingin menunjukkan ini loh, Rasul sudah melakukan. Bahkan apa yang dilakukan Rasul lebih baik karena dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Nah, itu saya sebutkan di sini. Bahwa apa yang Rasul ucapkan, apa yang Rasul lakukan itu tidak lepas dari petunjuk Allah taala. Sehingga ketika kita mengikuti petunjuk Rasul dalam hal mendidik anak kita, itu kita mendapat setidaknya dua keuntungan. Pertama, dari sisi parenting sendiri itu kita mendapatkan sesuatu yang paling bagus karena berdasarkan dari wahyu Allah, petunjuk Allah. Yang kedua, kita melakukan itu dalam rangka ittiba, mengikuti Rasul, itu bernilai pahala. Sehingga apa yang kita lakukan kepada anak kita jika kita mengkaji, mengambil dari sumber itu, fadilahnya luar biasa. Karena dari banyak sisi itu akan mendapatkan keutamaan. Dari sisi pengambilan sumber saja tadi seperti itu, kita mengambil sumber yang berdasarkan wahyu, kemudian kita itu bukti ittiba kita pada Rasul. Kemudian ketika kita praktekkan kepada anak-anak, maka itu fadilahnya juga luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin saja ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan Ustaz Fatan, tidak mungkin saya akan menyampaikan secara detail. Bapak Ibu bisa membaca sendiri dan insya Allah ini bahasanya mudah dan buku ini memang didesain dengan teks yang ditampilkan sedikit demi sedikit dalam setiap halamannya. Pertama, karena ini buku yang serius. Biasanya kalau Abu Nada nulis itu identik dengan ada gambarnya, kemudian ada humor-humornya gitu ya. Kok tahu-tahu muncul buku serius, tidak ada gambarnya, teks Arabnya masuk semua, kutipan-kutipan perkataan ulama ada di situ, tafsir dan lain-lain, sehingga kesannya berat. Nah, untuk mengurangi kesan berat itu maka didesain handy, bisa dipegang dengan tangan kecil. Kemudian halamannya itu setiap halamannya teksnya sedikit yang ditampilkan, sehingga apa? Ketika membaca itu cepat selesai, satu halaman selesai, halaman berikutnya selesai, tidak terasa. Beda kalau misalnya bukunya ukurannya besar, teksnya rapat, pusing lihatnya. Sudah temanya berat, bacanya rapat, wes ditinggal. Nah, dalam rangka untuk memudahkan pembaca maka didesain seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan mulai. Kita mulai dari parenting secara ringkas ya, semuanya saya sampaikan secara ringkas. Jadi parenting Bapak Ibu itu bukan berbicara tentang parent, bukan berbicara tentang orang tua, tetapi parenting itu berbicara tentang apa yang dilakukan orang tua dalam menumbuh kembangkan putra-putrinya. Itu yang menjadi fokus, sehingga bicara parenting itu bicara tentang uslub, bicara tentang metode tarbiyah. Jadi parenting itu bagian dari tarbiyah,
pendidikan. Nah, ketika bicara tentang tarbiyah, bicara tentang pendidikan, maka kita terikat dengan kaidah. Kaidah yang ini harus diyakini oleh kita semua, bahwa Nabi SAW bersabda, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jadi sabda Nabi itu bukan hanya berkaitan dengan ranah ibadah saja, tetapi itu berkaitan juga dengan perkara-perkara yang itu berkonsekuensi membentuk kepribadian kaum muslimin, mencelup akidah kaum muslimin dengan warna tertentu, maka masuk kaidah ini. Nah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak itu tidak lepas dari tujuannya adalah untuk mewarnai anak kita. Anak ini akan ditumbuh kembangkan menjadi seperti apa. Jadi ini sesuatu yang serius. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada orang yang punya keyakinan bahwa urusan pendidikan ini bukan urusan ibadah, sehingga boleh untuk urusan pendidikan kita mengambil dari sumber manapun, karena ini urusannya dekat dengan dunia. Ada yang meyakini seperti itu, dan ini adalah sebuah kesalahan. Karena pendidikan ini adalah kita itu mencelup jiwa anak kita dengan warna tertentu, dan celupan ini seharusnya sama, sesuai, sebangun, selaras dengan tujuan anak ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir di dunia ini ada tujuannya. Sehingga bicara tentang parenting itu juga tidak lepas dari tujuan kita Allah hadirkan di dunia ini. Ini yang perlu kita benar-benar perhatikan. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah tahu, dan ini sudah sering berlalu, barangkali Bapak Ibu juga sudah hafal, bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini adalah tujuan kita ini diciptakan dan dihadirkan Allah di dunia ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin mendidik anak kita, maka harusnya arah pendidikan itu sebangun, selaras dengan tujuan Allah ciptakan kita, yaitu untuk menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi SAW beliau bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dia terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Secara ringkas dari apa yang Rasul sabdakan itu, kita ketahui bahwa alal fitrah, terlahir di atas fitrah, maknanya adalah terlahir di atas tauhid, di atas dinul Islam. Karena di ujung hadis itu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian mengutip ayat, yaitu surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang mana Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Nah, fitrah itu la tabdila li khalqillah. Ulama menjelaskan ada dua pengertiannya. La tabdila li khalqillah maknanya fitrah itu tidak berubah pada diri makhluk, pada diri kita semua. Sehingga pada asalnya kita diciptakan di atas tauhid, maka sebenarnya tauhid itu tidak berubah, akan selalu ada. Hanya saja kemudian muncul penghalang-penghalang, perusak-perusak yang memalingkan tauhid itu, menutupi cahayanya, sehingga menjadi tidak bersinar terang, tidak menerangi hati seorang hamba. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, la tabdila li khalqillah, artinya jangan diubah-ubah. Yang sudah menjadi fitrah ini jangan diubah-ubah.
ada larangan mengubah. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa setiap anak kita yang Allah hadirkan itu membawa amanah, menjadi amanah bagi orang tuanya. Karena ada misi orang tua harus menjaga fitrah itu. Apa buktinya? Dari mana kita mengatakan bahwa itu adalah misi orang tua? Karena Rasul mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi dan seterusnya. Kemudian Rasul menggunakan kata fa. Fa itu litartib fiqorib, itu urutan yang dekat. Jadi masa rusaknya fitrah anak itu terjadinya dekat. Setelah anak lahir, tidak lama kemudian orang tuanya yang mengubah fitrah itu. Sehingga dari situ ada isyarat bahwa setiap anak yang lahir itu membawa beban amanah bagi orang tuanya. Orang tua harus menjaga fitrah anak itu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami ini, maka cara pandang kita terhadap anak dan pola pikir kita ketika ingin memberikan perlakuan pada anak akan berbeda dengan misalnya ketika kita meyakini bahwa setiap anak terlahir bagai kertas kosong. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Anak terlahir bagai kertas kosong. Kalau dalam istilah ini ya tabula rasa, dalam istilah psikologinya tabula rasa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, itu adalah perkataan John Locke. Dia itu filsuf Inggris yang dia memunculkan pemahaman seperti itu dalam rangka menolak doktrin gereja waktu itu yang mengatakan bahwa setiap anak terlahir membawa original sin, membawa dosa bawaan. Kemudian John Locke itu istiqra, melakukan perlawanan ini. Penggalian ya. Jadi ini masa benar seperti itu ya. Dia memikirkan, merenungkan, mencari bukti-bukti sejauh yang dia lakukan sampai pada kesimpulan bahwa doktrin itu tidak benar. Jadi bahwa setiap anak terlahir membawa original sin tidak benar. Karena kalau mereka terlahir membawa original sin, harusnya mereka menunjukkan gelagat yang mirip, gelagat-gelagat yang mirip pada setiap anak, tapi itu tidak dia temui. Akhirnya dia membangun pemikiran seperti itu bahwa setiap anak itu terlahir bagai kertas kosong atau tabula rasa. Nah, itu pemikiran John Locke. Nah, kalau orang tua sejak awal dia meyakini anaknya terlahir bagai kertas kosong, maka dia akan membangun pola pikir, berarti kita yang akan mewarnai. Itu sudah berbeda dengan tadi ketika orang tua meyakini anak terlahir membawa tauhid. Dan tauhid ini kondisi yang sempurna, sebagaimana kata Rasul, kama tundajul bahimatu jam'a hal tuhisunna fiha ajjad'a. Sebagaimana binatang ternak itu melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian dapati padanya ada jat'ah, ada cacat? Kalau kondisinya sempurna berarti tidak ada cacat. Jadi anak-anak kita ini terlahir dalam kondisi sempurna secara ruhaniyahnya. Meskipun dari sisi fisik mungkin ada yang cacat, tapi secara ruhaniyahnya mereka itu sempurna karena di atas tauhid. Nah, orang tua yang punya pemikiran bahwa anaknya seperti itu, dia akan mengembangkan pola sikap, pola pikir, berarti ini amanah yang harus dijaga. Berarti nanti memilihkan pendidikan juga yang bisa menjaga amanah tauhid ini, amanah fitrah ini. Kalau tadi yang meyakini anaknya terlahir di atas kertas kosong, maka dia akan mencari tahu ini yang paling cocok untuk mewarnai apa. Warna apa yang paling cocok untuk mewarnai anak saya ini? Merah, kuning, hijau. Akhirnya apa? Muncullah ide agar optimal hidupnya anak ini dari awal harus diketahui apa bakatnya. Sehingga dari awal orang tua sudah sibuk untuk mencari bakat anak saya ini apa. Beda dengan tadi, yang himpunan pertama tadi, dari awal sudah sibuk bagaimana menjaga fitrah anak ini. Sehingga Bapak Ibu, bicara parenting itu bicara bagaimana kita menjaga amanah yang ada pada diri anak kita. Sekali lagi, bicara parenting itu adalah bicara tentang upaya menjaga amanah yang Allah titipkan, yang Allah tancapkan ada pada diri setiap anak-anak kita, yaitu fitrah, yaitu tauhid.
Nah, sehingga dari situ pun kita akhirnya bisa tahu, punya gambaran kira-kira dari sekian tawaran parenting itu kira-kira mana yang cocok, mana yang tepat, dan bagaimana kita menimbangnya. Oleh karena itu, ketika tadi misalnya saya contohkan di awal, ada sebagian orang yang meyakini misal jangan berkata jangan pada anak, akhirnya kita muncul sinyal yang langsung memberitahu ini ada sesuatu yang tidak beres, karena ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Karena sejak awal kita sudah meyakini bahwa anak ini terlahir di atas tauhid, kemudian kita kerahkan upaya untuk bagaimana cara menjaganya, sehingga ketika ada tawaran-tawaran parenting yang itu tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, kita langsung tanggap. Tapi kalau dari awal kita tidak punya pemikiran ke sana, maka kita akan mudah silau ketika ada yang mengatakan hal-hal seperti tadi. Jangan berkata jangan pada anak, anak masih kecil itu biarkan saja, jangan terlalu diarahkan, ini masa eksplorasi, sehingga akhirnya terjadilah pembiaran-pembiaran di sana sini, yang itu kemudian punya dampak kepada diri anak itu sendiri ketika mereka dewasa. Oleh karena itu, ini yang kemudian saya sampaikan di awal pembahasan buku ini. Termasuk juga akhirnya kita sampaikan kenapa kita harus memilih petunjuk Rasul. Dan ini sebenarnya basic, sangat mendasar. Yang di awal, pada awalnya saya itu berhusnudon bahwa ini tidak perlu karena sudah ma'ruf seharusnya gitu ya di kalangan kaum muslimin, bahwa Rasul itu karena Allah sendiri jamin bahwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi wahyu yang Allah firmankan, Allah wahyukan pada beliau. Sehingga Rasul itu maksum karena dari sisi apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan petunjuk Allah. Ketika Rasul melakukan sesuatu yang kurang tepat, Allah langsung mengoreksi, sebagaimana misalnya sikap Rasul kepada Abdullah bin Umi Maktum ketika Rasul sedang mendakwahi para pembesar Quraisy, kemudian datang Ibnu Umi Maktum ingin belajar dan Rasul bersikap masam, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul maksum dari dua sisi itu, minimal dari apa yang akan beliau sampaikan itu sudah berdasarkan petunjuk Allah. Kemudian ketika sikap basariah Rasul itu ada sesuatu yang kurang tepat menurut standar Allah, langsung ditegur, sehingga beliau maksum. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan pada bagian berikutnya dari buku ini, yaitu menjelaskan tentang kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian relevansi ajaran yang beliau bawa, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala bahwa Rasul itu diutus untuk seluruh manusia. Kemudian ajaran yang beliau bawa itu akan relevan ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Sehingga ketika ada perkataan-perkataan yang itu meragukan atau bahkan menentang seperti tadi itu, kan ilmu parenting berkembang, seakan-akan apa yang Rasul bawa itu tidak relevan lagi, maka itu bisa kita bantah. Kemudian saya ingin membawakan sedikit tentang bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Rasul itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan apa? Agar kita semakin yakin untuk istiqomah mengambil hanya dari apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan. Kita tidak perlu silau lagi dengan apa yang misalnya sekarang apa yang sempat viral itu Montessori ini dan itu gitu ya, atau misalnya sekarang di Finlandia itu sedang ada metode begini dan begitu. Kita kaum muslimin tidak perlu silau untuk memandang ke sana dan ke sini. Lagi ngetren gentle parenting, filosofi parenting. Jadi istilah-istilah seperti itu ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat misalnya kita baca sirah saja ya, kita lihat kondisi masyarakat jahiliyah saat itu
ketika Rasul diutus itu luar biasa buruknya. Meskipun ada sebenarnya sisi-sisi baiknya, tapi tenggelam dalam keburukan-keburukan, dan itu disebabkan karena rusaknya tauhid mereka, rusaknya akidah mereka. Nah, di saat kondisi seperti itu, menghadapi masyarakat yang begitu buruk, sementara di Syam, di Persia itu sedang bersinar peradaban. Romawi sedang bersinar dengan peradabannya, Persia sedang bersinar dengan peradabannya. Dan bukan tidak mungkin bahwa saat itu metode pendidikan dan lain-lain itu juga berkembang di sana dengan baik. Tetapi Rasulullah SAW dalam situasi seperti itu justru mengajari para sahabat beliau untuk tidak menoleh ke sana dan kemari. Dan beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian darinya. Itu adalah cara membentengi para sahabat untuk tetap istiqomah di atas apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Sebenarnya situasi kita tidak jauh berbeda dalam hal ini ya. Dalam hal ini kita tidak jauh berbeda. Hari ini mungkin kita lihat di Finlandia, di Amerika misalnya, atau di negara mana yang mereka sedang mengembangkan berbagai formula pendidikan untuk anak, kemudian dilakukan riset-riset, kemudian publikasinya, kemudian disebarkan di sosial media, sehingga itu membuat kita takjub. Tapi kalau kita ingin mengambil ibrah dari sejarah, harusnya kita lakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menjadi pendahulu kita. Sebagaimana kata Imam Malik, atau perkataan ini dinisbatkan kepada Imam Malik. Kata beliau, la tasluhu hadhil ummah illa bima salaha awaluha. Kata Imam Malik, umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang sudah terbukti menjadikan baik para pendahulunya. Sekali lagi kata Imam Malik, umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang sudah terbukti menjadikan pendahulunya itu baik. Dan sejarah sudah mencatat apa yang Rasul tanamkan kepada para sahabat beliau, pola pendidikan yang beliau tanamkan itu sudah membuahkan peradaban yang gemilang sampai ratusan tahun. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Sementara apa yang direkomendasikan orang-orang parenting hari ini yang kelihatannya mutakhir, kita belum tahu hasilnya. Karena untuk mengetahui hasil sebuah pendidikan minimal kita harus lihat satu generasi buahnya seperti apa. Nah, kita ini karena mudah sekali silau, ini belum selesai, itu ada tawaran baru, kita noleh sana, ada tawaran baru, kita noleh sana, sehingga generasi kita tidak jelas akan seperti apa yang dihasilkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari di kesempatan ini saya mengajak pada diri saya, juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita tengok kembali hasanah kita sendiri, kita gali dengan lebih serius hasanah kita sendiri, karena secara bukti sejarah itu sudah jelas menghasilkan generasi yang gemilang, menghasilkan peradaban yang gemilang. Dan kenapa kita tidak menggali ulang? Barangkali karena memang ada masalah dengan iman kita, termasuk ada masalah dengan iman kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau ditanya apakah cinta Rasul, kita mengatakan cinta. Tapi ketika diminta buktinya, bisa jadi kita jauh panggang dari api. Kita cinta dalam beberapa perkara, tapi kita tidak, atau kita menolak perkara-perkara yang lain. Kita mengambil misalnya dari sisi ibadah, tapi kita menolak dari sisi tarbiyah. Bagaimana Rasul mendidik anak-anak, karena dianggap tadi tidak relevan, karena sudah ketinggalan zaman, karena pendidikan parenting berkembang dan seterusnya. Sehingga ini bisa jadi kita khawatir ini adalah bentuk cacat iman kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya akan bawakan di sini yaitu firman Allah Taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, kata Allah, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala berfirman, Dia yang mengutus pada kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka. Rasulullah SAW itu diutus Allah dalam keadaan ummi, beliau tidak membaca dan menulis. Dan ini bukan sebuah cacat, bukan sebuah aib,
Justru ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah hadirkan kepada diri Rasul untuk menegaskan bahwa Rasul ini memang Rasul, bahwa Muhammad ini memang utusan Allah. Kalau Rasul itu diutus dalam keadaan beliau itu bisa atau pandai membaca menulis, pandai mutola'ah, kemudian punya pemikiran-pemikiran yang mendalam misalnya, maka orang-orang akan mudah sekali menuduh beliau bahwa Al-Quran ini adalah produk karya Muhammad, bukan firman Allah. Karena dari awal ini sudah punya pemikiran-pemikiran, sudah cerdas misalnya dari sisi logika-logikanya, canggih misalnya. Tapi Allah hadirkan Rasul itu ummi, tidak membaca, tidak menulis, sehingga bahkan misalnya ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu juga fakta sejarah yang perlu kita renungkan. Ketika Rasul dihadapkan dengan poin-poin perjanjian yang secara lahiriah itu merugikan, itu beliau menyetujui. Merugikan Islam secara lahiriahnya, itu Rasul menyetujui. Dan ketika para sahabat bertanya, ya Rasul hanya menjawab bahwa ya saya hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ternyata hikmahnya adalah kita bisa lihat ternyata sejak ditandatangannya gencatan senjata di perjanjian Hudaybiyah, justru pemikiran Islam itu berkembang dengan leluasa di kalangan kaum musyrikin, bahkan orang musyrik, karena di antara poin-poinnya ketika ada pembicaraan tentang Islam tidak boleh diganggu. Sehingga sebelum Fathul Mekah itu banyak orang di Mekah itu yang sudah secara diam-diam menyatakan keimanannya. Misalnya seperti itu, di antara contoh bahwa Rasul ini tidak bergerak sesuai dengan hawa nafsu beliau, tetapi berdasarkan petunjuk Allah. Ini yang pertama. Kemudian Allah juga firmankan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu menegaskan bahwa apa yang Rasul katakan, dan di antara tafsirnya itu bukan hanya perkataan yang sifatnya ketetapan hukum, tetapi itu juga perkataan-perkataan yang sifatnya umum, yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum. Itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, yaitu keteladanan yang baik, uswah hasanah, keteladanan yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap ridho Allah. Maka kata Allah, pada diri Rasul itu ada keteladanan yang baik. Dan dari lahiriah ayat ini Bapak Ibu, ini isyarat kepada Allah. Siapa yang berharap pada Allah, siapa yang berharap keselamatan pada hari akhir, maka teladanilah Rasul, ikutilah Rasul. Jika kita ingin berharap rahmat Allah, berharap ridho Allah, berharap selamat di hari akhir, ikutilah Rasul. Karena Allah katakan, sebab pada diri Rasul, sungguh pada diri Rasul itu ada keteladanan yang baik. Dan keteladanan yang baik ini Allah sebutkan dengan isim nakirah, uswatun, keteladanan yang baik, keteladanan yang baik, hasanatun yang baik. Jadi keteladanan ini sifatnya umum, bukan hanya keteladanan dalam ibadah saja, tapi dari seluruh sisi kehidupan Rasul itu menunjukkan keteladanan. Nah, jika Allah sudah menggaransi seperti ini, kemudian untuk urusan pendidikan anak kita mencari kepada sumber lain berdasarkan pemikiran tokoh tertentu, yang tokoh itu bahkan tidak pernah berwudu misalnya, bagaimana jadinya anak-anak kita? Bagaimana jadinya generasi kita ini jika sikap kita seperti itu? Padahal Allah sudah paparkan bukti-bukti. Allah sudah motivasi kita untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sisi, termasuk dalam pendidikan anak-anak kita. Dalam pendidikan anak-anak kita. Sehingga kita juga harus
merenungkan baik-baik, dan ini adalah mas'uliyatul lil abi, tanggung jawab bagi seluruh bapak, terutama kepala keluarga. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Dan ini kitabnya, sasaran pembicaranya adalah khususnya pada kepala keluarga. Ini mas'uliyah, tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita menjaga diri dari api neraka kalau kita tidak tahu apa saja yang bisa menggelincirkan kita ke api neraka? Bagaimana kita bisa menjaga diri dari api neraka kalau kita tidak tahu apa saja yang bisa mencegah kita dari api neraka? Dan itu tidak kita dapatkan di psikologi, tidak kita dapatkan di parenting modern, tapi itu kita dapatkan semata-mata dari firman Allah dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah basic pendidikan yang harus ditanamkan orang tua pada dirinya sendiri, kemudian kepada keluarganya. Karena qu anfusakum wa ahlikum naro, itu diantara maknanya adalah takdibu anfusakum wa ahlikum, tanamkanlah adab kepada dirimu dan keluargamu, yang dengan adab itu, dengan ilmu itu, dirimu dan keluargamu bisa menjauhkan diri dari api neraka. Dan itulah pendidikan sebenarnya. Jadi kita didik anak-anak kita untuk tahu mana-mana saja perkara yang bisa menggelincirkan dia ke neraka, mana-mana saja perkara yang bisa mencegah dia dari neraka. Itu yang mestinya kita tanamkan dari awal. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kerusakan anak kita itu juga sudah disebutkan oleh Rasul, itu terjadi di awal-awal tadi saya sebutkan. Itu diantaranya misalnya seperti yang dijelaskan Imam Ahmad, kullu nasamatin tuladu alal fitrah hatta yu'riba anha lisanuha. Setiap anak itu terlahir, setiap makhluk itu terlahir di atas fitrah sampai dia fasih berkata-kata, sampai lisannya fasih. Lisan fasih itu artinya dia sudah bisa berbicara yang bisa dipahami oleh orang lain, dia sudah bisa diajak berkomunikasi. Kapan anak-anak kita itu mulai fasih lisannya? Itu menjadi warning awal dari kita. Ketika anak mulai fasih, saat itulah orang tua harus lebih berhati-hati, karena saat itu pintu kerusakan pada anak mulai terbuka. Dan Rasul juga menyebutkan bahwa penyebab kerusakan pertama adalah orang tuanya. Dan ini yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tadi katakan, jagalah dirimu dari api neraka, jagalah keluargamu dari api neraka. Sehingga ini perkara yang penting kita perhatikan. Kemudian saya akan bawakan satu saja contoh atau bukti bahwa apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu sebenarnya jauh melampaui zamannya, jauh melampaui zamannya. Artinya ketika hari ini, karena kalau hari ini ada ahli-ahli parenting yang memberikan rekomendasi begitu dan begitu, maka sebenarnya Rasul sudah melakukannya. Saya hanya bawakan satu saja, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul mendekapku. Wa qala, dan kemudian beliau berkata, "Allahumma 'allimhul kitab." Ya Allah, jadikanlah dia itu paham Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Di riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari, doanya berbeda. Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, jadikanlah dia paham hikmah, yaitu as-sunnah. Nah, di sini ada dua adegan. Pertama, Rasul mendekap, kemudian Rasul mendoakan. Kalau kita tinjau, kita lihat misalnya dari sisi psikologi, dekapan, usapan, sentuhan, sapaan, maka itu masuk dalam emotional bonding, membangun hubungan kasih sayang antara significant others, orang tua, paman, paklik, orang-orang yang dianggap penting oleh anak, itu membangun hubungan kasih sayang dengan anak itu.
Jadi inilah yang membedakan. Rasul sudah melakukan, hari ini ahli parenting membantu dengan memberikan label. Oh, ini namanya emotional bonding. Dan itu baru kemudian digencarkan belakangan ini saja. Rasul sudah melakukan 1400 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu, ketika kita membaca hadis, kita upayakan menarik hadis ini dalam konteks zaman ketika Rasul hidup. Rasulullah SAW hidup itu ketika alam sekitarnya masih kental dengan kejahiliahan. Dan di antara karakteristik jahiliyah itu adalah orang tua itu inginnya tampil berwibawa di hadapan anak-anaknya. Dan bentuk kewibawaan itu diwujudkan dengan menjaga jarak dari anaknya. Buktinya apa? Ketika Rasul mencium cucunya, ada seorang Arab yang melihat itu dan berkomentar, saya ini punya 10 anak, tidak satu pun saya cium. Dan itu ungkapan kebanggaan sebagai seorang Arab, bahwa tidak mencium anak itu menunjukkan kewibawaan, gagah. Sementara mencium anak itu sesuatu yang aneh dan asing pada waktu itu. Jadi Rasulullah, beliau itu, kalau kita lihat, beliau adalah pemimpin umat, dan itu kedudukannya lebih tinggi daripada sekedar kepala suku. Dan di dalam banyak hadis kita jumpai bagaimana beliau memperlakukan anak-anak, bersikap lembut pada anak-anak. Bahkan anak kecil didatangkan ke majelis beliau, dipangku kemudian pipis, dan beliau tetap bersikap tenang, tidak kemudian merespon dengan misalnya gestur yang menolak atau perkataan yang menjadikan anak ini merasa tidak aman. Rasul tetap tenang. Padahal itu Rasulullah. Sementara pemimpin kabilah di zaman itu sudah diperlakukan seperti raja kecil. Jadi ini pertama menunjukkan ketawaduan Rasul yang luar biasa. Rasul sangat tawadu. Nah, ini perlu kita membaca seperti ini dengan menghadirkan konteks zaman agar apa? Kita semakin takdim bahwa Rasul ini luar biasa. Sebab kalau kita hanya membaca sekilas, membaca tergesa-gesa, ini peristiwa biasa. Ada orang tua memeluk anaknya kemudian mendoakan. Itu biasa. Tapi kalau kita lihat di zaman itu, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan hikmahnya sampai sekarang. Psikologi itu Bapak Ibu baru mulai dianggap modern itu sekitar 100 tahunan itu. 100 tahunan lah itu. Baru 1900-an. Ya, 1900-an itu ya. Dan sebelumnya itu misalnya bagaimana orang-orang barat itu memperlakukan anak-anak, itu juga karena ada keyakinan, kalau kita baca sejarah psikologi itu ada sebuah keyakinan yang memandang anak-anak itu adalah orang dewasa dalam tubuh kecil, sehingga mereka memperlakukan anak-anak itu ya tidak sebagaimana yang direkomendasikan hari ini. Dulu ya anak-anak itu ya kerja juga, ke tambang, di batu bara. Kalau kita lihat sejarah Amerika misalnya, itu banyak anak-anak kecil dipekerjakan di tambang batu bara dan seperti itu. Baru ini saja mereka kemudian memperlakukan anak itu harus begini dan begitu. Terus ya akhirnya membuat kita silau. Wah, Masya Allah, ini luar biasa. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah melakukan itu. Dan itu mendobrak zamannya. Nah, dari sini pertama tadi, mendekap itu adalah membangun emotional bonding. Kemudian Rasul mendoakan, ya Allah karuniakanlah kepahaman dalam Alkitab, Al-Hikmah. Kemudian ketika Rasul misalnya di riwayat yang lain mendudukkan cucu beliau Al-Hasan di pundak beliau, beliau berdoa, ya Allah saya mencintai beliau saya mencintai dia saya mencintai dia maka cintailah dia, dan seterusnya. Dan itu diucapkan beliau jahar, terdengar karena diriwayatkan oleh sahabat, artinya ada orang lain yang mendengar. Dan dari situ kita lihat bahwa itu adalah ungkapan cinta yang ditunjukkan secara fisik dan secara verbal. Hari ini berapa dari kita orang tua ini yang kalau anak-anak kita memeluk, kemudian ya Allah saya mencintai anak ini misalnya, nah ayah mencintaimu, ada dari antara kita yang seperti itu? Bisa. Sementara ahli psikologi hari ini menganjurkan sentuhlah anak, sapalah anak, katakanlah perkataan-perkataan yang membuat anak itu merasa dicintai. Rasul sudah melakukan 1400 tahun yang lalu. Dan ketika anak didoakan ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk apresiasi bahwa anak ini penting. Anak ini penting di hadapan orang yang memeluknya ini, sehingga didoakan kebaikan. Jadi bukan sekedar dimotivasi dengan perkataan-perkataan kamu jadilah anak yang begini, didoakan.
Jadi pertama dari sisi lafadznya saja itu sudah baik karena ini adalah doa dan itu mengundang keberkahan Allah. Kemudian anak itu juga merasa penting karena apa? Didekat, kemudian bahwa nilai doa itu juga wujud bahwa dia itu diharapkan kebaikannya oleh orang yang mendoakan. Berarti itu penting dan itu bisa memompa, memperbagus self esteem anak itu. Nah, itu diantara ini kecil, contoh kecil dari secuil hadis ini. Dan di sini ada banyak yang saya sebutkan. Ini karena waktunya sudah habis, ya. Jadi mungkin ya, secara ringkas itu yang bisa saya sampaikan di waktu ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya Ustaz punya Bapak Ibu sekalian, memang belajar tidak pernah ada kata hentinya, terutama untuk kita para orang tua yang sudah diberi amanah oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak, memang harus terus-menerus belajar. Dan tentu saja sumber terbaik yang perlu kita ambil, bukan sumber yang keruh. Ya, tadi saya cerita ke beliau waktu di Aceh Tamiang itu, saya sempat tinggal di satu kampung yang airnya keruh. Jadi lebih detail lagi, airnya keruh dan mengandung banyak besi karat. Mau dipakai kumur-kumur nggak bisa, mau dipakai mandi gatal-gatal. Nah, tapi nggak ada pilihan lain. Alhamdulillah masih ada air. Karena di tempat yang lain lagi susah air. Kemudian lumpurnya beberapa senti, bahkan ada yang sampai 1 meter. Ada beberapa yang sampai hari ini relawan masih memberitakan belum bisa diatasi. Jangan sampai kalau mengambil sumber yang keruh dan karat dan nggak pernah sholat, nggak pernah iman sama Allah, jangan ambil, ya jangan harap ngajar dengan metode itu terus anak-anak jadi soleh solihah, ya nggak mungkin. Wong yang ngajar dia aja nggak soleh dan nggak solihah, maka dia hanya boleh jadi makmum tadi sebagaimana yang beliau sampaikan atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Monggo silakan diberi kesempatan bagi yang mau bertanya, mau silakan yang belakang dulu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya pertama yang disampaikan Ustaz Nada tadi, yang serupan Allah, serupan siapa yang lebih baik daripada serupan Allah. Karena saat saya baca Quran dan lain-lain itu, saya rasa kayak Allah itu kan didik kita ya, mirip sama kita didik anak. Kayak misalnya contoh dengan cerita-cerita atau dengan larangan saya tadi dengan cerita, dan saya tuh mungkin butuh bantuan ketika implementasi itu. Jadi misalnya contoh di Quran kan Allah bilang Allah cinta orang-orang yang seperti apa, dijelaskan sama Allah, orang yang bertakwa, orang yang baik. Nah, tapi ada juga yang Allah tidak mencintai yang boleh, tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Nah, saya masih bingung buat implementasi yang saya menyampaikan kalau saya tuh nggak cinta juga sama yang kayak gini kan. Kalau yang tak pahami apa ya, banyak kayak misalnya contoh itu dulu dijawab ya, sambil dipikirkan lagi ya. Ini kayak ini, jadi kayak misalnya contoh aku, ketika aku melarang ini bukan buat aku, atau ketika aku nyuruh itu bukan buat aku, itu buat ada. Allah pun juga gitu ya. Ketika kalau kamu nurut itu nggak nambah apapun buat Allah. Kalau misalnya kamu ngelakuin keburukan itu buat dirimu sendiri. Cara saya mengimplementasi itu seperti apa ya? Itu ini Satu dulu mau Salah. Nggih. Karena beliau semangat ya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya itu tadi pertanyaannya arahnya adalah ke maqasid syariah. Jadi Allah itu menurunkan syariat itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Itu bisa kalau dari sisi kita, atau misalnya kita mau menjelaskan kepada anak-anak, ya kita
ceritakan, kita jelaskan bahwa misalnya dari makna Allah itu Rabbul Alamin. Nah, kamu tahu Allah itu Rabbul Alamin. Tahu apa artinya Rabbul Alamin? Oh, Allah itu yang menciptakan alam raya misalnya. Nah, kita jelaskan karena di antara makna Rabbul Alamin sebagaimana dijelaskan para ulama itu paling tidak ada 3. Rabbul Alamin itu Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Kemudian Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki atau Al-Malik yang memiliki alam ini. Kemudian Allah Al-Mudabbir yang mengurusi urusan makhluk. Jadi ketika disebutkan Allah Rabbul Alamin, itu berarti Allah menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengurusi urusan makhluk. Itu semuanya adalah kembali manfaatnya kepada makhluk. Tidak satupun kembali kepada Allah. Karena Allah itu tidak butuh makhluk. Sehingga ketika misalnya Allah itu perintahkan kita pada satu perintah tertentu, itu pasti dampaknya juga akan kembali kepada kita. Ketika Allah larang kita dari satu perbuatan tertentu, itu juga dampaknya akan kembali kepada kita. Dan kalau kepada anak-anak, kita berikan contoh konkretnya. Misalnya Allah perintahkan kita itu sholat misalnya. Karena sholat ini adalah wujud penghambaan kita kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah sudah memberi rezeki kita. Kemudian masa kalau sudah yang memberi yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mengurusi urusan kita Allah, terus kita nyembah patung Doraemon misalnya, kan tidak mungkin. Itu kan sesuatu yang salah besar. Sehingga harusnya kalau Allah sudah menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kita, mengurusi kita, dan poin Allah Mudabbir itu yang bisa kita gali dengan luar biasa. Contohnya apa? Misal kita ini di dalam tubuh kita ada jantung. Jantung itu berdetak otomatis, tidak kita atur, dan semua itu terjadi karena Allah yang ngurusi. Allah sudah mendesain dengan baik sehingga itu berfungsi baik. Tugas kita adalah menjaganya. Caranya menjaga apa ya? Kalau makan yang baik, yang sehat misalnya. Kalau nanti makannya sembarangan, kemudian ada racun dalam darah, terjadi penyumbatan, jantungnya menjadi rusak dan seterusnya. Untuk anak-anak berusaha dikonkretkan sehingga ketika kita sebut Allah Rabbul Alamin, dalam benak dia akan tergambar, oh ternyata Allah seperti ini. Nah, itu yang saya tulis di buku Allah Rabbul Alamin. Bisa dilihat di sana di antara cara bagaimana kita menjelaskan kepada anak tentang rububiyah Allah. Jadi mungkin itu ya secara ringkas bagaimana kita menyampaikan cara kita memahami untuk diri kita sendiri bahwa ketika Allah itu merintahkan sesuatu itu pasti ada maslahatnya, ketika Allah larang sesuatu pasti ada mudaratnya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan ke anak dengan contoh yang dekat dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi beliau menyebut tentang sholat, jadi ingat kita fasolatan. Yang pertama itu disebutkan, ditulis oleh ulama kita, namanya itu gurunya Al-Aqabini, gurunya Hadratus Syekh, gurunya Mbah Dahlan, Kiai Soleh Darat ya. Nah, Kiai Soleh Darat dan juga ya Kiai Asnawi itu di awal itu yang disebutkan adalah seperti yang disebutkan tadi. Jadi ketika menerangkan sholat itu beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada air jernih yang mengalir di depan rumah kalian, lalu kalian mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran pada badan kalian? Kalau sholat menjawab tidak. Nah, seperti itulah sholat. Jadi memang gambaran-gambaran konkret itu bisa kita dapatkan dari banyak ayat maupun banyak hadis, dan memang itu perlu kita gali secara sungguh-sungguh. Jadi memang kita menyediakan waktu untuk menggali, sehingga nanti kita jadi terinspirasi dari perkataan seperti juga di dalam kitab. Di sini ada setahu saya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, itu kita diajari bagaimana memilih kata, membuat ungkapan yang menjadikan anak mau melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Targhib itu kan dorongan untuk melakukan, tarhib itu nahyun ya, larangan untuk meninggalkan. Jadi jangan nanti bisa lihat bagaimana indahnya Rasul melakukannya. Ini waktunya sini sudah habis. Mau lanjut? Monggo. Bapak Ibu mau lanjut atau mau buat lagi? Lanjut ya. Ganti penanya apa? Ini dulu nggih. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam.
Jadi ada fenomena bahwa orang tua itu memandang anak itu udah ngeyel bermasalah, pokoknya anak itu udah jelas. Nah itu bagaimana mengubah sudut pandang orang tua melihat anak itu mesti ngeyelan sehingga yang dipikirkan itu hanya hukuman saja. Dan kemudian bagaimana seharusnya kita memandang anak itu. Yeah. Allah alam bisawab. Jadi seperti yang tadi saya singgung di awal, anak itu terlahir dalam kondisi sempurna. Sebagaimana sabda Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak seorang anak pun yang terlahir kecuali dia terlahir di atas fitrah, dan fitrah itu maknanya adalah al-Islam, di atas tauhid, dan itu adalah kondisi yang sempurna. Kemudian kalau hari ini ada orang tua yang memandangi anak ngeyelan, anak sulit diatur, ini tidak bisa dikoreksi dan seterusnya, maka jangan buru-buru langsung menyalahkan anaknya. Karena dari awal Rasul sudah isyaratkan fa'abawahu yuhawidanihi dan seterusnya. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Menjadikan Yahudi, Nasrani itu apakah serta-merta langsung diajak ke sinagog misalnya? Itu hanyalah masalah yang sangat besar. Tetapi ada tahapan-tahapan. Bisa jadi dari awal misalnya, ketika anak itu sudah mulai fasih berbicara, anak tidak mentalkin dengan kalimat tauhid sebagaimana yang dilakukan para salafus saleh. Ketika anaknya mulai berbicara, pertama kali dilakukan adalah mentalkin kalimat tauhid. Bahkan ada di sebuah riwayat dikatakan diulang sampai 7 kali. Agar apa? Dari awal ketika anak mereka bicara itu mereka lisannya sudah basah dengan kalimat thayyibah. Bahkan sejak ketika mereka lahir, kenapa ada syariat adzan, itu juga dari awal telinga yang yang bisa mendengar itu langsung kalimat thayyibah. Dan di sebuah penelitian psikologi, di buku psikologi perkembangan itu diterangkan bahwa ternyata memang ketika anak lahir itu organ pertama kali yang sudah berfungsi dengan baik adalah pendengaran. Dan itu sejalan dengan apa yang Allah firmankan. Itu kata Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an faja'alahu as-sam'a wal absara wal afidah. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati la'alakum tashkurun. Kata yang disebut di awal itu adalah pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Dan ternyata di penelitian, di hasil riset itu diketahui bahwa ketika anak lahir pertama kali yang berfungsi adalah pendengaran, dan itu berfungsi baik. Kalau di penelitian itu dikatakan anak itu pendengarannya sudah berfungsi sempurna kecuali atau dalam keadaan seperti orang tua yang sedang sakit flu. Jadi bengung-bengung karena ada cairan yang masuk dalam telinganya. Tapi secara fungsinya sudah berfungsi baik. Maka ini pun menjadi perhatian bagi kita harusnya. Jadi anak itu dari lahir, bahkan sejak dalam kandungan ketika organ-organ ini mulai berkembang, itu orang tua harus mulai selektif dalam memperdengarkan sesuatu kepada anak. Karena matanya belum lihat, tapi pendengaran sudah mulai berfungsi. Sehingga ketika orang barat itu meneliti agar anak itu terstimulasi otaknya, maka diperdengarkanlah Baby Mozart misalnya, gitu kan? Nah, kita itu punya yang lebih baik, tilawah, ibunya tilawah Al-Quran misalnya, dzikir dan lain-lain, itu akan sampai juga pada anak. Ketika anak lahir kemudian langsung dikumandangkan kalimat tauhid lewat lafaz-lafaz adzan. Ketika anak bicara juga tauhid dengan. Nah, kalau tahapan-tahapan itu kita lakukan sebagaimana yang Rasul tunjukkan, kemudian anak itu diperlakukan sebagaimana juga yang Rasul tunjukkan, harusnya cenderung tidak apa-apa. Tapi ketika anak itu kok sudah mulai balilo, mulai sulit diatur, maka jangan salahkan anak itu, tetapi tunjuklah orang yang ada di dalam cermin di hadapannya. Itu yang harus ditunjuk lebih dahulu. Jangan-jangan dia yang melakukan kesalahan. Karena isyarat-isyarat dari Rasul jelas, orang tua yang pertama kali merusak anaknya. Wallahu a'lam bishawab.